Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan Ketua Pengurus Masjid Al-Munawwarah beserta seluruh jajarannya. Yang kita muliakan juga Ibu Ketua Majlis Ta'lim Masjid Al-Munawwarah juga beserta seluruh jajarannya. Kemudian kami muliakan Bapak RW, Bapak RT, Ketua SKM, Bapak-bapak, ibu-ibu, para alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat. Yang besar tak diimbaukan gelar, yang kecil tak disebutkan nama. InsyaAllah kita yang hadir pada malam yang berbahagia ini senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan. Allah masih berikan kepada kita nikmat kesempatan. Namun Bapak Ibu rahimakumullah, ada yang lebih penting daripada nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan itu. Apa dia? Nikmat keimanan. Karena begitu banyak orang yang badannya sehat tapi dia tak sempat, dan begitu banyak orang sempat badan pula tak sehat. Ada orang yang Allah kasih nikmat kesehatan, Allah kasih nikmat kesempatan, tidak ada uzur yang membuat ia untuk bisa hadir ke majlis ilmu, tetapi Allah tak kasih dia nikmat keimanan. Nah, ini Pak ya Pak ya, alhamdulillah kita Allah kasih satu paket semuanya. Allah kasih kita kesehatan, Allah kasih kita kesempatan, Allah kasih kita nikmat keimanan. Kenapa? Karena amal ibadah yang kita lakukan semuanya berlandaskan iman. Kalau kita lihat Bapak Ibrahim makumullah beberapa ayat dalam Al-Quran, setiap disebutkan kata iman selalu bersanding dengan amal soleh. Wal asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa amilu sholihat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilu sholihat. Selalu bersandingan antara iman dan amal soleh. Solat kita karena iman, ya, hadir kita ke masjid berjamaah karena iman, duduk kita sejenak mendengarkan kajian karena iman, berinfak, bersedekah, berwakaf karena iman. Kita tempuh jarak 8 jam dari sini ke Mekah, Madinah. Itu kita lakukan untuk haji dan umrah. Semua kita lakukan berlandaskan iman. Itulah luar biasanya Bapak Ibu rahimakumullah. Dan Rasulullah mengajarkan kepada kita salah satu doanya, Allahumma ahyina bil iman wa amitsna bil iman wahsyurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Ya Allah, hidupkanlah kami dengan iman. Wa amisna bil iman, matikanlah kami dengan iman. Wahsyurna bil iman, dan bangkitkanlah kami nanti padang mahsyar dengan iman. Wa adkhilnal jannata ma'al iman, dan masuklah kami ke surga dengan iman. Kata Rasulullah, di antara ya cabang iman itu ada 70. Yang paling tertinggi adalah la ilaha illallah. Itulah yang tertanam dalam hati kita. Maka kalau kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, alaiha nahya, dan itu kita hidup. Wabiha namutu, dan itu kita mati. Wabiha nubahasu, dan itu pula kita dibangkitkan kembali. Dengan la ilaha illallah itulah yang kita jaga dalam hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga lafaz la ilaha illallah dalam hati kita hingga nanti malaikat maut datang mencabut nyawa. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salat dan salam kita kirimkan buat junjungan alam, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini kita akan bahas hadis Bapak Ibu. Hadis ini kami bawa ya cukup ini untuk ukuran saku kita. Kalau Bapak Ibu mau cari kitab seperti ini, banyak di toko-toko buku banyak Pak ya. Hadis Arba'in Nawawi. Ya. Dalam kitab ini terdapat 42 hadis. Dan yang kita kaji pada malam hari ini adalah hadis yang ke-18. Ya, hadis tentang bertakwa kepada Allah dan berakhlak mulia.
Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, sebelum kita masuk kepada matan hadis ini, kita terlebih dahulu mengenal perawi daripada hadis ini. Jadi hadis ini Bapak Ibu ada namanya sanad, ada namanya matan, ada namanya rawi. Rawi itu yang sering kita dengar, hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Ibnu Majah, hadis riwayat Abu Daud, hadis riwayat Tirmizi. Nah, yang kita bahas pada kesempatan kali ini inilah hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Ya, nama perawi hadisnya adalah At-Tirmizi. At-Tirmizi ini Bapak Ibu rahimakumullah bukan nama asli beliau, Pak. Ya, nama asli Imam Tirmizi ini adalah Abu Isa Muhammad bin Isa. Kenapa dinamakan Tirmizi? Tirmizi itu adalah nama kampung beliau. Ya, diambil dari nama Termes, kota Termes. Termes itu adalah salah satu kota yang terletak di sebelah selatan Uzbekistan. Negara Uzbekistan itu adalah negara pecahan dari Uni Soviet. Uni Soviet yang Rusia sekarang tuh, Pak. Jadi terpecahlah mereka, ada Uzbekistan, ada Kazakhstan, ada Kirgistan, ada Turkmenistan, ada Afghanistan dan lain sebagainya. Ya, itu negara pecahan dari Uni Soviet. Nah, Imam Tirmizi ini beliau lahir di Uzbekistan, tepatnya di kota Termes. Termes asal katanya orang Romawi nyebut Termes itu termos, Pak, asal katanya, Bu. Tahu termos, Bu? Termos, tempat letak air panas. Kenapa orang Romawi menyebut namanya Termes? Ya, asal katanya termos karena kota Termes ini adalah kota yang terpanas di Uzbekistan. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kita bacakan hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh An Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah SAW bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Di dalam hadis ini Bapak Ibu ada 3 nasihat Rasulullah SAW. Yang pertama, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Yang kedua, wa'at bi'isai'atal hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baikmu, niscaya perbuatan baik akan menghapus perbuatan burukmu. Yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqil hasan, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Kita bahas yang pertama. Kata Rasulullah, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Apa takwa itu? Dalam kitab Taisirul Khalaq disebutkan, takwa itu ialah imtisalu awamirillahi azza wa jalla wajtinabu nawaihi sirran wa alaniyah. Takwa itu ialah menjalankan segala perintah Allah azza wa jalla dan meninggalkan segala larangannya, baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi ataupun dalam keadaan terang-terangan. Itu takwa itu, Pak. Jadi kuncinya perintah Allah dikerjakan, larangan Allah ditinggalkan. Maka ini sering diulang-ulang oleh khatib, Pak, ketika khutbah Jumat. Salah satu rukun khutbah itu adalah wasiat yang dalamnya berisi wasiat takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, ini sering disampaikan oleh khatib, Pak. Ya, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan jangan kamu mati. Janganlah kamu meninggalkan dunia ini kecuali kamu dalam keadaan Islam, kecuali kamu dalam keadaan selamat. Kenapa Bapak rahimakumullah? Banyak kita yang tidak selamat, Pak, akhirat kita. Kata Rasulullah SAW, innamal a'malu bi khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung endingnya. Tapi biasanya Bapak Ibu, ya akhir hayat kita, meninggalnya kita itu, Pak, sesuai dengan kebiasaan kita semasa hidup. Ada seorang ustadz, Pak, ngisi di masjid kami, cerita beliau. Dia cerita di kampungnya dulu, ada orang meninggal sakratul maut tuh, Pak. Payah melepasnya, Pak. Ya. Dari pagi sampai sore payah lah, Pak. Susah lepas ruhnya. Ditalkinkan enggak bisa, dibacakan Yasin enggak bisa. Akhirnya Bapak Ibu rahimakumullah, datanglah kawan sepermainannya, Pak, ke rumah. Kemudian dibukanya HP, di browsingnya gambar bala 6, Pak. Di ikonya. Meninggal semua, Pak. Alhamdulillah. Jadi ini kebiasaan kita, ya. Karena orang kebiasaan seperti itu, Pak, begitu pula akhirnya. Jadi biasakanlah diri kita dengan yang baik. Maka Rasul mengatakan, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada.
Ya, lebih kurang sudah 20 hari Ramadan berlalu meninggalkan kita. Dalam ayat ya yang memerintahkan kita berpuasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Jadi puasa kita itu termasuk bentuk ketakwaan kita kepada Allah. Pertanyaannya adalah, setelah Ramadan berlalu, apakah kita masih mampu mengendalikan hawa nafsu kita? Nah, ini Pak. Ini persoalan. Dan kata Imam Ibnu Rajab Ibnu Hambal dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif disebutkan, salah satu di antara tanda-tanda diterimanya ibadah puasa kita adalah ketika di bulan setelah Ramadan berlalu kita terbiasa dengan kebaikan-kebaikan. Yang biasa di Ramadan kita rajin sholat ke masjid, setelah Ramadan berlalu kita tambah rajin sholat. Setelah dia di bulan Ramadan kita rajin puasa kita ya, puasa wajib itu kita kerjakan. Setelah Ramadan berlalu kita masih puasa. Puasa 6, puasa Ayyamul Bid, puasa Nabi Daud, puasa Senin Kamis. Itu tandanya apa? Tanda amal kita diterima. Terbiasa kita dengan kebaikan-kebaikan. Oh, di bulan Ramadan hati ke hati diumumkan, Pak Haji bulan 1 juta, Bu Aja bulan 2 juta. Setelah Ramadan masih rajin dia bersedekah, berarti itulah tandanya amalnya diterima. Tapi kalau seandainya berubah dia Pak, ya setelah Ramadan tidak mau ke masjid lagi, setelah Ramadan tidak mau berinfak lagi, setelah Ramadan tidak mau puasa sunnah lagi, ya kadang itu Pak ya, ketika puasa sunnah nih, yang puasa sedikit, tapi ketika ada buka bersama Pak ramai Pak. Ini sering kami temukan tuh Pak, ya puasa Senin Kamis tuh Pak. Ya berapa orang Pak yang puasa tuh berapa orang ya? Tapi pas buku rami Bu, rami Pak. Ini kejadiannya banyak jamaah seperti itu. Nah Bapak rahimakumullah, jadi bertakwa bukan hanya di Ramadan saja. Setelah Ramadan pun kita juga menjalankan apa itu dari prinsip ketakwaan. Nah takwa itu di mana saja kita berada, ya. Maka ya dimanapun kita berada, perintah Allah kerjakan, larangan Allah tinggalkan, baik dalam keadaan beramai-ramai ataupun dalam keadaan sendiri. Maka kita perlu tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi kita. Ini untuk menjaga ketakwaan kita. Ada 3 cara Allah mengawasi kita. Yang pertama, Allah langsung mengawasi kita. Mana ayatnya? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Allah itu maha hidup, maha berdiri dan dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Allah selalu mengawasi kita. Ya. Berapa umur kita? Umur kita misalkan 20 tahun hidup kita, 20 tahun lah diawasi Allah. 40 tahun, 40 tahun diawasi Allah. 60 tahun, 60 tahun diawasi Allah. Dimanapun kita berada, mau di rumah, mau di pasar, mau di masjid, mau di majelis taklim, selalu diawasi oleh Allah. Pergi pun Bapak Ibu ke Argentina, ke Spanyol, itu Allah di Argentina sama Allah di Spanyol sama Pak. Ya. Di Indonesia, mau kita kemana, ke Malaysia, Allah di sana juga sama dengan di sini Pak. Yang kita berpikir kita pergi ke sana, oh Allah nggak tahu kita, enggak. Allah tahu kemanapun kita pergi. Bahkan sembunyi pun kita Bapak Ibu ya, kita buat bunker ya, kemudian kita sembunyi di bawah tanah ya, ribuan kilometer dalam tanah, tetap Allah awasi kita. Nah, satu analogi sederhana ya Bapak Ibu, di masjid kita ini kan ada CCTV nih Pak. Nah, CCTV 1, mungkin di parkiran ini 2, di parkiran juga kami tengok ada CCTV ini Bapak Ibu rahimakumullah. Ini dipasang sebelah sini ya, sebelah sini aja nampak Pak. Di rumah ibu, di dapur ibu masak apa nggak tahu pengurus Pak. Ya Bu, apa nama itu CCTV itu di sini aja, di parkiran, ini parkiran saja nampak. Di ruangan masjid saja. Kalau seandainya ya kita lihat beberapa tempat usaha ataupun masjid ya, di masjid ataupun kedai-kedai itu kalau dipasang itu Pak, kawasan ini diawasi CCTV. Itu maling mikir lu Pak, kamu ambil trompa, ambil onda tuh mikir lu Pak. Oh CCTV tuh, mikir deh Pak. Meskipun ada juga yang lolos, tapi ketahuan juga di situ. Kita lihat, oh ikut situ tinggalnya, tahu kita Pak. Ya, nah CCTV Allah, pengawasan Allah, kapanpun dan dimanapun kita berada, selalu kita diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama, Allah selalu mengawasi kita langsung. Yang kedua, Allah awasi kita melalui perantara malaikatnya. Nah, yang itu ada malaikat yang mencatat amal baik amal buruk.
Siapa dia? Malaikat Raqib dan Atid. Dan itu ada LPG-nya, Pak. Jadi tidak panitia Ramadan, panitia kurban aja ada LPG, ada malaikat LPG-nya. Dilaporkan kepada Allah, setiap catatan amal kita itu dilaporkan kepada Allah. Kapan? Ada yang dilaporkan per hari. Kapan itu? Pagi dan petang. Ada yang dilaporkan per pekan. Kapan dia? Senin dan Kamis. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita puasa Senin Kamis. Kenapa? Karena Rasulullah berpuasa hari itu. Aku ingin ketika amalku diangkat, kata Rasulullah, dan aku dalam keadaan berpuasa. Ada lagi diangkat per tahun. Kapan itu? Di bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban. Itu diangkatlah amal kita dalam per tahun. Dan laporkan kepada Allah. Nanti di padang mahsyar akan disuruh baca, Iqra kitabak. Bacalah kitab catatan amal kamu. Dan itu rapi Bapak Ibu. Tersusun rapi semua catatan amal kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, cara Allah mengawasi kita itu adalah melalui fisik kita, badan kita sendiri, ya. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surah apa itu, Bu? Yasin. Akan datang pada suatu masa, nakhtimu ala afwahihim, terkunci mulut kita. Wa tukallimuna aydihim, yang berbicara adalah tangan. Wa tashhadu arjuluhum, yang bersaksi adalah kaki. Bima kanu yaksibun, dengan apa yang kita usahakan. Jadi badan kita pun nanti akan menjadi saksi bagi diri kita sendiri. Nah, kalau sekarang kita terjerat satu kasus yang besar, kita undang pengacara, bisa berkilah-kilah ini itu pasal ini pasal itu. Tapi nanti sudah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, badan kita sendiri yang ngomong. Badan kita sendiri yang berbicara. Hei mata, ada enggak digunakan engkau untuk menengok Al-Quran? Hei telinga, ada enggak kau digunakan untuk mendengar kajian? Hei mulut, lisan, ada enggak kau digunakan untuk berzikir, untuk berdakwah, mengingatkan orang kepada kebaikan? Hei tangan, ada enggak engkau digunakan untuk bersedekah, untuk menolong orang? Hei kaki, ada enggak kau digerakkan untuk melangkah ke masjid, untuk datang majlis ilmu? Ngomong dia semua Pak, bicara semuanya. Dan kita ketika itu mulut kita terkunci. Tidak bisa kita membantah-bantah ketika itu. Dan Bapak Ibu rahimakumullah, jadi yang pertama nasihat Rasulullah SAW adalah bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Yang kedua, wa'at bi'isai'atal hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baikmu, niscaya perbuatan baik akan menghapus perbuatan buruk. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, setiap kita tak pernah terlepas dari nama dosa Bapak Ibu. Dalam hadis Nabi disebutkan, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak cucu Adam itu tak pernah terlepas dari yang namanya salah, dosa, tak pernah terlepas kita. Wa khairu khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang buat salah itu, yang buat dosa itu adalah orang-orang yang bertaubat. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 222 Allah sebutkan, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka kepada orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang mensucikan dirinya. Maka ketika kita khilaf, berbuat kesalahan, berbuat dosa, maka bertobat. Jangan pernah lelah untuk bertobat, jangan pernah letih untuk bertobat. Sampai kapan? Selagi ruh masih melekat dalam jasad, selagi matahari belum terbit dari arah barat, maka pintu taubat itu terbuka selebar-lebarnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bosan Pak untuk mengampuni dosa-dosa kita. Ya, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas dari mereka. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah mengampunkan dosa semuanya. Oh, saya pernah maling, yaghfiruz dzunuba jami'a. Saya pernah menggibah, memfitnah, sumpah serapah, yaghfiruz dzunuba jami'a. Oh, kita pernah durhaka kepada orang tua, yaghfiruz dzunuba jami'a. Oh, mungkin kita pernah menyakiti hati saudara kita, keluarga kita, suami istri kita, yaghfiruz dzunuba jami'a. Bahkan kita mungkin pernah dulu berbuat syirik, yaghfiruz dzunuba jami'a. Diampunkan semua Pak. Ya, Allah tidak pernah lelah, tidak pernah berhenti-hentinya untuk
menerima taubat kita. Cuman kita yang capek, kadang bosan minta taubat kepada Allah. Udah buat dosa, taubat lagi, yakin tak Allah terima ya? Masih ragu kita Pak, ya, ragu kita. Maka yakinlah, sungguhnya selagi ruh masih melekat dalam jasad kita, Allah masih menerima taubat kita. Nah, ya. Lalu kemudian, apakah cuma taubat saja? Hapuslah dosa-dosa tersebut dengan amal-amal soleh. Di antaranya apa? Banyak amal-amal ringan Bapak Ibu yang bisa kita gunakan, bisa kita amalkan untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Ya, yang amal yang kami sampaikan ini Bapak Ibu bukan batasan ya, tetapi insya Allah sudah biasa kita lakukan. Tapi ini kalau misalnya kita untuk dosa besar seperti syirik mungkin kita pernah lakukan, itu butuh taubat khusus. Atau kita berzina, mungkin butuh taubat khusus. Salah satunya adalah dengan bertobat kepada Allah, kemudian sholat sunnah taubat, ya, kemudian mandi taubat, banyak-banyak beristighfar. Nah, yang kita bahas ini adalah dosa-dosa ringan. Ya, dosa-dosa ringan itu Bapak Ibu kalau meskipun dia ringan, sekali numpuk, wah jadi besar juga jadinya. Maka kita hapus saja. Apa di antara amal-amal yang dapat menggugurkan dosa-dosa kita itu? Di antaranya ya, yang dekat-dekat saja ya. Kita mau sholat misalnya, yang pertama kita lakukan sebelum kita sholat adalah berwudu. La yaqbalullaha sholata man ahdasa minkum hatta yatawadda. Tidak diterima sholat salah seorang di antara kamu apabila ia berhadas sampai ia bersuci, berwudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila shalah, apabila kamu hendak mendirikan salat, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kamu, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai dengan siku, wamsahu biru'usikum, dan sapulah kepala kamu, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki sampai dengan mata kaki. Ini diantara ya dalil tentang rukun-rukun wudu. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, ketika kita membasuh anggota wudu kita, itu bukan sekedar formalitas basuh-basuhan saja, tidak. Di balik itulah Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan, siapa yang menyempurnakan basuhan anggota wudunya, disempurnakan basuh mukanya, tangannya, kemudian menyapu kepala sampai kakinya, maka kharajat kullu khati'atin ma'a qatril ma'i, maka gugurlah dosa-dosanya sampai dengan tetes terakhir dari air wudu tersebut. Jadi ketika kita berwudu itu Bapak Ibu rahimakumullah, jangan kita elap Pak bekas wudu itu. Makruh hukumnya, kata para ulama, makruh hukumnya melap bekas wudu itu. Biar aja dia sampai kering, karena sampai tetesan terakhir itulah gugurlah dosa-dosa kita. Kemudian setelah kita berwudu apa lagi? Kita ke masjid. Ya, terdengar orang azan, kita ke masjid. Kata Rasulullah SAW pada para sahabat, maukah kalian aku tunjukkan sebuah amal yang dengannya kalian mampu menggugurkan dosa kemudian meninggikan derajat? Apa Rasulullah amalnya? Amalnya adalah perbanyak melangkahkan kaki ke masjid. Karena satu langkah menggugurkan dosa, satu langkah meninggikan derajat. Semakin banyak langkah kaki kita, semakin banyak gugur dosa kita. Tapi jangan salah paham pula Bu ya, bapak-bapak, ibu-ibu salah paham nanti. Ya, di Pak Ustaz, ambo seketek langkah kaki yang Bu Ustaz. Kenapa tuh Bu Pak? Rumah ambo sebelah masjid. Sebelah masjid lah rumahnya Pak. Sampai di masjid, tidak pernah masuk dah. Tawaf lah, muter-muter Masjid Munawwarah. Tawaf 7 kali kan. Baru masuk ke dalam. Kenapa itu Bu? Yuk kata Ustaz kaji tadi malam, semakin banyak langkah, semakin gugur dosanya. Kalau begitu Pak ya. Ya, jadi kesungguhan hati kita. Bahkan ada pun orang yang rumahnya sebelah masjid, tembok masjid tu batas dengan rumahnya, ke masjid Pak. Tapi sini tidak ada Bu ya. Jauh Pak, jauh tuh. Di Kulim sana jauh lagi. Sini tidak ada. Sini ke masjid semuanya. Oh, masih sah ya. Itu ya diantara amalnya, yang pertama berwudu, kemudian sholat. Itulah diantara amal yang dapat menghapuskan dosa. Banyak amal-amal lain Bapak Ibu yang bisa kita kerjakan. Intinya, innal hasanati yudhhibunas sayyi'at. Ya, amal kebaikan itu dapat menghapuskan keburukan-keburukan. Yang terakhir, nasihat Rasulullah SAW dalam hadis ini adalah wa khaliqin nas bi khuluqil hasan. Berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Ini saya Bapak Ibu rahimakumullah, kajian kita pada maghrib hari ini. Kita simpulkan, ada 3 wasiat Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmizi, hadis ke-18 dalam kitab Syarah Arba'in Nawawi.
Yang pertama, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Yang kedua, wa'at bi sayyi'atal hasanata tamhuha. Inilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baikmu, niscaya perbuatan baik akan menghapus perbuatan buruk. Yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqil hasan. Berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Ini saya Bapak Ibu rahimakumullah kajian kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya bagi kita semua, wabil khusus bagi diri kami yang menyampaikan. Dan ingat, apa yang kita pelajari hari ini hendaknya dapat kita fahami, kita amalkan, kemudian kita dakwahkan. Kita sampaikan ke anak, kepada cucu, pada menantu, kemudian kepada jiran, tetangga, karib kerabat kita, sehingga ilmu yang kita kaji pada maghrib ini menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, menjadi amal jariah bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.